Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel MA Tech. Udah lama banget ya kita itu nggak bahas HP yang harganya itu murah banget, ratusan ribu, dan sekarang akhirnya kita bahas lagi. HP yang saya dapat dengan harga 600 ribuan, punya RAM 4 GB, dan ini tuh kondisi baru dan juga garansi resmi. Kira-kira ini HP apa? Yuk lanjut kita buka aja. Jadi ini adalah Evercost M6A, jadi memang bukan HP keluaran terbaru, itu keluaran tahun 2020 yang waktu itu harganya sekitar ribuan. Tapi untuk sekarang di official store-nya Shopee itu masih dijual kondisi baru ya, dengan harga sedikit lebih mahal, sekitar 700 ribuan. Kalau kalian cari di toko lain itu sekitar 600 ribuan. Oke, untuk tampilan box dari Evercost M6A seperti ini ya, di sini ada gambar si HP-nya, Evercost M6A. Ini versi RAM 4 GB, karena itu ada versi yang RAM 3 GB. Kemudian di bagian belakang di sini ada keterangan spesifikasi seperti layarnya 6,088 inch IPS ya, katakanlah itu 6,1 inch. Prosesornya itu octa-core, RAM 4 GB, ROM-nya itu 32 GB, kamera belakang 8 megapiksel, kamera depan 8 megapiksel, baterainya 3200 mAh, Android-nya 10, dan di sini support OTG. Oke. Lanjut kita buka aja ya. Oke, di dalamnya yang pertama di sini ada kartu garansi dan juga buku panduan. Oke. Ini dia si HP-nya, yang agak berantakan ya. Terus kita buka lagi, di sini ada silikon case yang di sini warnanya ya cukup kekuningan ya, karena udah lama banget kesimpan. Tapi bukan yang kuning banget kayak gigi kamu. Langsung tutup mulu tuh. Terus ini ada stiker hologram Evercost, ada silika gel, kabel USB yang di sini tipenya masih micro USB ya, belum Type C. Terus ada kepala charger yang punya output 5 volt 1 ampere aja, alias ya cuma 5 watt. Dan terakhir ini ada baterai. Jadi baterainya ini masih sistem lepas pasang ya, belum baterai tanam. Oke, ini kita rapiin dulu. Dan kita lihat di HP-nya Evercost M6A. Nah, ini bobotnya itu ringan banget. Oh ya, wajar deh, karena di sini belum terpasang untuk baterainya. Di bagian depan ini ada stiker yang menempel, kita lepas. Dan dari bawaan ini sudah tertempel screen protector. Bagian belakangnya seperti ini. Dan ini berbahan dari plastik ya, plastik glossy, finishingnya ya memang kurang begitu bagus. Dan ini tuh gampang banget meninggalkan bekas sidik jari Evercost. Jadi kangen banget ya. Itu masa-masa di tahun sekitar 2013-2014 itu brand lokal rame banget, dan itu yang paling legend adalah Evercost A7S dulu, itu pernah punya. Itu saya oprek-oprek banyak banget custom ROM-nya. Oke, bagian belakangnya ini ada lubang untuk speaker, logo Evercost. Ada kamera, tapi anggap aja ini kameranya cuma satu. Oh, ini kalau dilihat kameranya ada dua ya. Yang dua ini benar-benar tempelan sih. Terus ini LED flash, ini ada tombol power, tombol pengatur volume. Di sisi atas, nah ini untuk port USB-nya, ini micro USB masih di atas. Jadi motherboardnya itu masih jadi satu dengan lubang jack audio 3,5 mm. Ya, ciri khas HP murah. Terus di sisi kiri ini kosong aja, di sisi bawah cuma ada lubang untuk mikrofon. Oke, ini back covernya bisa dibuka ya, karena baterainya ini baterai lepas pasang, bukan baterai tanam. Dan bagian dalamnya seperti ini, ada slot dual SIM, dan di sini slot micro SD. Namun sistem baterai yang bisa dilepas pasang ini kayaknya kembali ke zaman dulu ya, jadul banget. Ini kelebihannya kalau semisal baterainya itu drop bisa kita ganti sendiri ya. Tapi ribetnya kalau pengen pasang kartu SIM itu harus lepas pasang untuk back covernya. Oke, ini kita pasang si baterainya, ada stikernya apa enggak di sini? Oh, ternyata enggak. Oke, ini langsung kita nyalakan ya. Oh ya, di sini ada kamera, lubang untuk earpiece, dan di sini ada sensor-sensor. Yuk, kita nyalakan. Moga aja ini daya baterainya masih sisa. Ternyata di sini masih sisa ya. Nah, ini saya akan kembali dengan keadaan sudah saya install beberapa aplikasi tambahan dan setting-setting. Tunggu saya untuk kembali. Oke, balik lagi. Jadi seperti ini tampilan layar dari Evercost M6A. Jadi untuk model kamera depannya di sini tuh water drop notch dengan ketebalan bezel yang tebel ya, apalagi di bagian dagunya ini tuh tebel banget. Tapi ya nggak bisa berharap lebih. Apa sih yang kita harapkan dari HP yang harganya cuma 600 ribuan? Zaman dulu pun yang 900 ribuan itu masih dalam batas wajar ya untuk ketebalan bezelnya.
Kalau untuk kualitas warna layar, kecerahan di sini tuh saya rasa udah bagus banget ya. Untuk harga HP 600 ribuan, ini tuh cukup tajam dan enak dilihat di mata. Ini kita coba bandingkan dengan Itel A70. Itu kualitas layarnya malah lebih bagus di Evercost M6A. Entah itu dari karakter warna dan juga kecerahan maksimalnya. Tuh, kalian bisa lihat sendiri. Ini kerasa beda karakter ya. Ya memang ini kualitas layarnya agak ya buruk sih di Itel A70. Ini kita coba mentokin brightness-nya. Nah, kalian bisa lihat sendiri. Itu kerasa lebih tinggi di Evercost M6A. Padahal ini cuma Evercost loh. Yang kelasnya itu murah, M6A. Tuh, kalian bisa lihat sendiri. Dilihat dari sudut manapun. Dan dibandingkan dengan ini, Technospark 20 yang harganya itu 1,5 jutaan. Itu juga lebih tinggian brightness-nya di Evercost M6A. Ini udah mentok ya, mentoknya cuma segini. Tuh, kalian bisa lihat sendiri. Tuh. Kerasa jauh banget ya, lebih tinggi di Evercost M6A. Padahal ini 1,5 juta. Dan panelnya ini tuh sama dengan di Infinix Smart 8 dan juga Itel P55 4G. Oke, kita cek di pengaturan. Terus tentang ponsel. Ya, Evercost M6A, RAM-nya itu 4 GB. Dan untuk versi Android-nya di sini 10 dengan security patch di 5 November 2020. Dan yang pasti di sini nggak dapet updatean lagi ya. Dan dipakai di zaman sekarang masih banyak banget ya aplikasi yang support. Dan penggunaan versi Android yang lebih lama kayak gini ya, versi 10 kalau dibandingkan dengan versi Android 13-14. Dengan prosesor sama itu lebih ringan di versi Android 10. Sistemnya itu lebih sedikit memakan RAM dan juga lebih sedikit memakan storage. Kita cek. Di penyimpanannya ini sudah saya install game dan juga beberapa aplikasi ya. Itu dari 32 GB, sisanya sekarang di 12 GB. Dan ini tuh sistemnya cuma memakan sekitar 7,1 GB. Kalau zaman sekarang Android 13, ini saya contohkan di Itel A70 ya. Itu sistemnya memakan sekitar 14 GB. Padahal ini yang OS-nya itu termasuk minim fitur ya. Apalagi kalau dibandingkan ini nih. Dengan Vivo X80 yang kelasnya flagship, itu sistemnya memakan 31 GB. Jadi terpautnya itu jauh. Dan dipakai di zaman sekarang untuk storage 32 GB sebenarnya memang ya ngepas banget ya. Kalau mau ngakalin supaya lebih longgar, itu dipasangin micro SD untuk nyimpen foto dan video. Jadi untuk storage internalnya, ini tuh khusus untuk install aplikasi. Oke, untuk aplikasi bawaan di sini juga bersih ya, nggak ada aplikasi bloatware, ada sih cuma Toko 1001 dan juga Ubox Universal. Dan Toko 1001 ini tuh bisa kita uninstall. Oke, kita cek di aplikasi yang sudah saya install. Pertama ini cuma sedikit aja ya, Device Info HW. Nah untuk storage-nya jelas, di sini tuh masih bertipe MC. Terus untuk SoC pakai ST9863A octa-core 1,6 GHz, fabrikasi 28 nanometer dan GPU PowerVR Roju GE8322. Untuk screen, ini resolusinya 1280 x 600. Ini nyebutnya apa ya? Yang jelas, ini tuh kalau HD Plus nggak ada sih. HD Plus itu 720. Kalau ini 600 ya, 600 x 1280. Untuk refresh rate, di sini jelas masih 60 Hz. Penyimpanan RAM-nya itu 4 GB. Dan di sini free-nya masih longgar ya, karena Android 10 itu nggak lebih rakus makan RAM dibanding versi Android yang lebih baru. Karena memang Android yang lebih baru itu akan lebih boros memakan RAM dan storage. Ini free-nya masih sekitar 2 GB lebih dari 4 GB RAM. Untuk internal storage ini sisanya masih 11 GB. Dari total itu yang bisa kita pakai sekitar 24 GB. Dan ini sudah saya install game Mobile Legends yang ukurannya 7 GB lebih. Terus update aplikasi dari keluarga Google seperti YouTube, layanan Google Play. Terus juga udah saya install TikTok dan juga satu file game PSP. Untuk kamera belakang ini 8 megapiksel, depan juga 8 megapiksel. Untuk sensor kameranya di sini nggak jelas ya, itu aslinya pakai apa. Karena di sini tuh keterangannya banyak banget. Baterainya 3200 mAh, zaman sekarang memang kecil, kalau zaman dulu sih masih dalam batas wajar ya. Karena di zaman HP ini tahun 2020 itu masih banyak yang pakai baterai kapasitas 3500 mAh sampai 4000 mAh. Untuk sensor, ya di sini sensor cahaya nggak ada ya, giroskop jelas nggak ada. Makanya di sini tuh nggak ada pengaturan kecerahan otomatis.
Untuk WiFi kita coba nyalain apakah support WiFi 5 GHz. Oke, di sini belum support WiFi 5 GHz. Mentok di WiFi 2,4 GHz. Oke, kita cek untuk skor Antutunya dapat berapa nih. Ya, sebenarnya nggak penting-penting banget sih ya, karena udah berkali-kali kita tes Antutu di prosesor Unisoc ST9863A. Kalau untuk performanya sih, ya zaman sekarang masih cukup lah kalau buat sekedar sosial media, buat chattingan. Yang penting buat komunikasi itu masih lancar. Buat game nggak bisa berharap lebih sih. Maksimal, yaitu Mobile Legends itu pun rata kiri kalau mau main aman. Ingat ya, aman itu bukan berarti nyaman. Nah, di sini dapat skor di 167 ribuan di Antutu versi 10.2.0. Terus untuk storage test di sini pakai MC 5.1 itu dapat skornya tinggi ya. Tapi di sini tuh ada yang ngaco ya, yaitu di skor RAM-nya atau random access. Itu dapat speed read yang nggak ngotak ya di 2600-an. Ini kalau kita bandingkan dengan Vivo X80 yang di sini pakai RAM LPDDR5, itu tuh perbandingannya jauh banget. Yang jelas di sini tuh skornya ngaco ya, alias nggak valid. Kalian fokus aja di bagian sini. Ini memang wajarnya untuk MC 5.1 dapat speed baca dan tulis segini. Oke. Terus untuk multi sentuhnya di sini dapat berapa sentuhan nih? Di sini cuma 2 titik sentuhan aja. Ya, ini kayaknya bakal kurang enak ya, semisal kita buat main game MOBA yang di situ sering kita sentuh bersamaan ya, atau multi touch. Nanti kita coba juga kira-kira masih ngangkat apa enggak HP ini dibuat main game Mobile Legends. Terus kita coba ya buka TikTok, barangkali ada yang tanya itu masih bisa nggak Bang buat main TikTok kan di versi Android 10. Dan di sini masih bisa ya. Masih aman, di scroll kayak gini tuh masih enak tuh. Untuk kualitas speakernya memang ya apa adanya. Karakternya itu cempeng dan detailnya memang kurang banget. Tapi dia itu kenceng banget untuk volume maksimalnya. Kemudian kita lihat di bagian kamera. Jadi untuk kamera belakangnya ini kalau dilihat dari jauh itu seperti ada 4, walaupun sebenarnya anggap aja di sini tuh yang ada cuma 1 aja ya, yang beresolusi 8 megapiksel. Sebenarnya yang kamera asli ini tuh ada 2 ya, cuma yang berfungsi cuma 1 aja. Dan yang 2 ini kelihatan kalau cuma tempelan aja tuh, yang ini. Terus untuk depan ini juga 8 megapiksel. Ya untuk hasilnya nggak bisa berharap lebih ya, di sini tuh memang kerasa kurang banget. Ya setidaknya masih bisa buat dokumentasi lah. Tidak jelas kalau itu objek apa atau siapa. Oke, untuk kamera belakang. Oke. Terus untuk kamera depan yang beresolusi 8 megapiksel, ya di sini juga burik sih ya. Ya masih cukup lah kalau buat sekedar video callan ya, itu terlihat jelas kalau itu siapa. Kalau untuk kualitas misal buat foto memang kerasa kurang ya. Kita coba jepret. Untuk perekaman video, kamera depan ini mentok di SD aja ya, 720p, dan kamera belakang ini tuh mentok di 1080p atau Full HD. Nah, di sini tuh ada masalah ya, bolak-balik. Itu kalau buat main game kerasa panas banget, padahal baru sebentar aja. Dan pas kondisi panas banget itu otomatis HP-nya bakal mati. Ini padahal suhunya cuma mencapai di 45 derajat sih. Tuh, 45 derajat. Jadi kalau buat game itu ya anggap aja itu nggak bisa ya. Buat game seperti Mobile Legends. Ya mungkin kalau untuk game casual sih masih aman ya. Di sini kalau untuk game Mobile Legends ya nggak ngangkat sih, panas sedikit aja udah mati HP-nya. Dan ini bukan restart ya, mati, nyalainya harus manual lagi. Jadi kalau mau main game yang cukup seru, yaitu solusinya game emulator aja, game PSP menggunakan emulator PPSPP. Dan mainnya itu pakai gamepad kayak gini. Ini main eFootball 2024 ya. Mod dari PES versi berapa itu lupa. Dan udah saya coba, enak ya. Terasa nyaman banget, FPS stabil di 30 fps. Nih, cutscene pas mau masuk lapangan, kalian bisa lihat sendiri untuk FPS-nya. Tuh, ini lancar banget ya.
Evercost M6A yang menggunakan MSOC SC983A kalau buat main game PSP eFootball 2024. Dan tadi itu udah saya coba, meski dipakai main lama itu aman ya, nggak kayak di Mobile Legends tadi. Itu yang kerasa makin lama makin panas, otomatis kalau udah overheat itu HP-nya bakal mati. Kalau di sini tuh aman. Yang jelas di sini solusinya pengen game banyak dan juga lancar itu ya pakai game PSP. Tinggal gamenya juga ditaruh di micro SD buat ngakalin. Yang storage-nya di sini tuh kecil. Belah. Oh, nendang kemana ini? Masih kekejar ya. Oh, itu kemana lagi? Udah gitu aja ya. Ini untuk tes game PSP di Evercost M6A. Oke, mungkin itu aja sih ya untuk video kali ini, unboxing dan juga sedikit tes dari HP murah yang harganya itu 600 ribuan. Udah dapat RAM 4 GB kondisi baru. Gimana menurut kalian HP ini untuk harga segitu? Silahkan kalian tambahkan di komentar ya. Klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.